melanjutkan pembahasan kajian kitab pembelajaran bahasa Arab hari ini terkait dengan landasan psikologis dalam pembelajaran bahasa. Tema lain dari tema kita hari ini, ya, subtema lain dari tema kita hari ini terkait dengan muqaranatu ta'allumil lughah al-ajnabiyah biktisabil lughah al-asliyah, yaitu perbandingan antara pembelajaran bahasa asing dengan pemerolehan bahasa ibu. Hal ini sangat penting dan menarik untuk kita bahas, untuk kita kaji, untuk kita ketahui lebih mendalam, karena dalam kenyataannya bahwa kedua proses ini seperti hal yang sama, namun demikian faktanya sangat berbeda. Jadi pembelajaran bahasa asing di satu sisi dengan pemerolehan bahasa ibu di sisi lain, terdapat beberapa aspek-aspek yang membedakan. Oleh karenanya, aspek-aspek yang membedakan ini tentunya akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa itu sendiri. Jadi dalam subtema ini kita nanti akan pelajari, akan kita kaji apa saja yang menjadi indikator karakteristik dari pembelajaran bahasa asing, demikian juga karakteristik dari pemerolehan bahasa ibu. Kalau konteks dalam bahasa Arab umpamakan belajar bahasa Indonesia, ya siswa Indonesia yang belajar bahasa Arab dibandingkan dengan bagaimana dia memperoleh bahasa Indonesia, tentunya di sini memiliki beberapa aspek perbedaan dan akan menjadi faktor yang mendukung, faktor demikian juga yang menghambat terhadap proses pencapaian kompetensi belajar bahasa Arab itu. Dan tentunya juga dari kajian ini, dari kajian subtema ini nanti akan melahirkan teori-teori lain di luar teori aspek psikologi, teori-teori yang diturunkan dari psikologi yang telah kita pelajari sebelumnya, dan ini berkaitan dengan subtema perbandingan antara pembelajaran bahasa asing dengan pemerolehan bahasa ibu ini. Baik, untuk slide yang pertama dari subtema landasan psikologi dalam pembelajaran bahasa asing. Di sini bisa Bapak Ibu peserta kajian semuanya lihat teksnya, dan kemudian saya akan sampaikan gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks ini, di mana aspek perbedaan antara pemerolehan bahasa ibu dan pembelajaran bahasa asing itu dapat kita lihat. Yang pertama, pemerolehan bahasa ibu itu berlangsung secara alami dan menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak dan menjadikannya lebih mudah untuk menguasai bahasa ibu. Nah, ini adalah karakteristik dari proses pemerolehan bahasa ibu, yang tentunya ini berbeda kondisinya, berbeda prosesnya, berbeda aktivitasnya dengan pembelajaran bahasa asing. Di mana katanya bahwa pembelajaran bahasa asing di lain pihak dilakukan secara formal di dalam kelas. Kemudian penguasaan kompetensi berbahasa tidak semudah pemerolehan bahasa asli dan memerlukan faktor lain sehingga penguasaan kompetensi berbahasa asing itu dapat dicapai oleh siswa, antara lain motivasi dan kontinuitas dalam belajar. Ya, jadi dapat kita tangkap dari pesan tersebut bahwa ketika berbicara belajar bahasa itu dilakukan secara formal, kalau pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak formal, ya, tidak dalam situasi yang alami. Dan belajar bahasa Arab, belajar bahasa asing itu kondisinya tidak menjadi bagian dari
proses tumbuh kembang anak. Sedangkan pemerolehan bahasa itu menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak. Nah, sehingga dalam prosesnya tentu karena ia merupakan pemerolehan bahasa itu merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak, maka akan lebih mudah bagi anak untuk menguasai bahasa ibu. Sementara di lain pihak, belajar bahasa Arab karena bukan menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak tadi, sehingga tentunya dalam pelaksanaannya akan eh, apa anak atau pelajar tersebut akan mendapati beberapa kesulitan. Nah, oleh karenanya tadi disampaikan perlu ada faktor lain yang dapat memberikan dukungan sebagai faktor yang mendukung terhadap pencapaian kompetensi berbahasa secara optimal. Antara lain tadi disampaikan ada motivasi dan keberlangsungan proses pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Selanjutnya, pembelajaran bahasa asing dihadapkan dengan problem perbedaan antar dua rumpun bahasa yang memberikan kesulitan tersendiri pada siswa. Jadi, karena dua rumpun bahasa, yaitu belajar bahasa asing, di sini rumpun bahasanya ada bahasa asing, dibandingkan dengan bahasa ibu, bahasa yang dimiliki oleh siswa sebelumnya sebelum dia belajar bahasa asing. Dua rumpun bahasa ini memiliki ragam perbedaan. Dan diasumsikan, diduga bahwa ketika perbedaan antar dua rumpun bahasa tersebut memiliki keragaman, ya, maka akan menjadikan kesulitan tersendiri bagi siswa ketika mempelajari bahasa asing. Oke. Kemudian selanjutnya, demikian juga faktor usia dalam pembelajaran bahasa asing sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kemudahan dan kesulitannya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran bahasa asing, selain tadi masalah aspek perbedaan antar bahasa asing dengan bahasa ibu siswa, kendala lain yang akan ditemukan, akan didapati oleh pembelajar adalah faktor usia itu sendiri. Ya, karena katanya bertalian dengan pembelajaran bahasa itu terdapat perdebatan terkait dengan periode kritis. Ya, periode kritis untuk penguasaan bahasa. Jadi ada batas usia yang ditentukan secara biologis di mana penguasaan bahasa itu lebih mudah dan demikian juga sebaliknya akan lebih sulit untuk diperoleh. Jadi berkaitan dengan usia ini katanya ada hasil penelitian yang menunjukkan terkait dengan periode kritis tadi. Jadi dalam periode kritis ini bahasa akan lebih mudah dipelajari, demikian juga sebaliknya di luar itu akan sulit untuk dipelajari. Ini kaitannya dengan bahasa asing. Nah, ini studi tentang tahap kritis ini didasarkan pada penelitian tentang sifat sistem saraf dan kematangan otak. Periode kritis ini menurut Lindbergh katanya mulai usia 2 tahun sampai masa pubertas. Sementara itu menurut Scofield sebelum usia pubertas. Nah, di sini berarti kenapa tadi dikatakan pemerolehan bahasa ibu merupakan bagian dari proses pertumbuhan, karena dalam prosesnya pemerolehan bahasa ibu tersebut ada dalam batas ataupun ada dalam ruang periode kritis ini. Sehingga pemerolehan bahasa ibu akan lebih memudahkan anak untuk menguasainya. Sehingga tidak aneh bagi kita ketika kita melihat anak kecil, ya, ketika dia memperoleh bahasa ibunya itu akan lebih mudah daripada dia kemudian setelah dewasa mempelajari bahasa asing.
ini sama di setiap negara juga bisa kita lihat anak kecil sangat pandai sekali menguasai bahasa ibunya. Karena tadi tidak ada aspek atau periode kritis tadi. Jadi ketika anak dalam proses periode kritis tadi itu uh, yang merupakan bagian dari masa tumbuh kembangnya, maka akan sangat memudahkan baginya untuk memperoleh bahasa ibu. Berbeda dengan memperoleh belajar bahasa asing. Sehingga di sini juga kita perlu ada sisi toleransi. Ketika pelajar bahasa asing itu mendapati kesulitan, mendapati problem, masalah dalam penguasaan bahasa asingnya, maka bisa jadi faktor usia atau critical period ini menjadi bagian dari kesulitannya dalam memperoleh bahasa asing, dalam belajar bahasa asing. Selanjutnya, ya meskipun tadi disampaikan ada beberapa perbedaan pendapat terkait dengan critical period ini di mana posisinya, kapan ya. Namun demikian, yang pasti dari sini dapat kita petik pesan bahwa periode kritis itu mendukung proses pemerolehan bahasa ibu. Nah, berbeda hanya dengan belajar bahasa asing yang sudah keluar dari periode kritis tadi, maka dengan sendirinya akan menjadi satu hambatan, kesulitan bagi siswa untuk menguasai bahasa asing tersebut melalui belajar bahasa. Ya. Dan selanjutnya di sini faktor yang mendasar lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembelajaran bahasa asing katanya adalah motivasi. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa berbicara bahasa berbicara tentang belajar bahasa asing yang dia bukan merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak dan umumnya memberikan kesulitan tersendiri pada anak, maka diperlukan faktor lain untuk mengatasi hal ini. Antara lain terkait dengan motivasi. Nah, di sini disampaikan lebih lanjut bahwa hasil studi yang dilakukan oleh Gardner dan Lambert katanya membagi dua jenis motivasi yang dimaksud, yaitu ada motivasi instrumental dan motivasi integratif. Ada ad-dawafi'iyah al-wasiliyah, ada ad-dafi'iyah at-takamuliyah. Motivasi instrumental itu mengacu pada motivasi belajar bahasa asing sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, misalkan meningkatkan pekerjaan. Ini kaitan dengan motivasi internal. Jadi ketika siswa yang belajar bahasa asing memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai bahasa asingnya tersebut, misalkan siswa yang belajar bahasa Arab ada keinginan yang kuat untuk menguasai bahasa Arab itu, kaitannya dengan kebutuhan dia belajar di Timur Tengah ataukah kebutuhan dia untuk bekerja dengan menggunakan media bahasa Arab itu, maka motivasi instrumental dalam dirinya nanti akan berfungsi. Sehingga ini sangat dibutuhkan dalam proses belajar bahasa Arab. Kaitan dengan motivasi integratif, nah ini menunjukkan keinginan pelajar bahasa asing untuk berintegrasi ke dalam budaya bahasa asing dan menganggap dirinya sebagai anggota penuh dari komunitas di mana bahasa asing tersebut digunakan sebagai bahasa mereka sendiri. Hal ini maksudnya bahwa terkait dengan motivasi sangat penting untuk dimiliki oleh siswa sebagai bagian dari faktor pendukung dalam belajar bahasa Arab. Nah, antara lain tadi jenisnya ketika berbicara motivasi instrumental, siswa yang belajar bahasa Arab memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai kompetensi tertentu dalam hidupnya kaitannya dengan belajar bahasa Arab ini, maka itu akan menjadi modal yang amat berharga dalam proses belajar bahasa Arab.
Demikian sebaliknya ketika siswa itu memiliki keinginan kuat yang lebih untuk bisa berinteraksi langsung dengan penutur bahasanya, penutur bahasa asing tersebut, maka ini juga akan menjadi bagian dari faktor pendukung yang lebih spesifik tadi disampaikan, itu merupakan bagian dari motivasi integratif. Jadi ketika motivasi instrumental, motivasi integratif ada dalam diri siswa, maka ini akan menjadi faktor pendukung tercapainya kompetensi pembelajaran bahasa asing bagi siswa. Khususnya dalam hal ini kita mengkaji tentang belajar bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab selain dilakukan prosesnya di dalam negeri, ya, ada baiknya siswa juga mengalami proses belajar bahasa asing langsung dari penuturnya. Nah, ini ketika terlaksana, paling tidak ada indikator dari siswa itu di mana dia memiliki motivasi integratif dalam dirinya.